Jadi sebelumnya perkenalkan kami di sini dari mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon pada program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, sebelum saya mewawancara kakak, mohon maaf sebelumnya kakak dengan atas nama siapa Bu? Oke, baik. Nama saya Andi Zulfikar Matutu. Jabatan saya di sini adalah wakil ketua. Dan terima kasih sudah datang ke kantor kami. Baik, terima kasih. Silakan lanjutkan. Baik, kakak. Jadi di sini saya wawancara yang pertama itu pertanyaan pertama, bisa kakak jelaskan apa peran lembaga bantuan hukum ini dalam membantu penegakan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, kakak? Oke, baik. Kami sebagai lembaga bantuan hukum akan sepenuh hati berjuang untuk memberikan layanan hukum gratis karena kami sebagai lembaga bantuan hukum. Kami akan berusaha untuk mendampingi para korban yang telah dilanggar HAM-nya seperti korban kekerasan, penggusuran atau diskriminasi. Lalu setelah itu kami akan perjuangkan hak-haknya agar mereka mendapatkan keadilan di negeri ini. Terus setelah itu juga kepada korban kami akan memberikan edukasi terkait hukum dan HAM untuk kami ini bisa berguna sebagai lembaga bantuan hukum kepada masyarakat. Kami LBH akan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat untuk memberitahukan hak-hak mereka dan kewajiban mereka itu bisa untuk diperjuangkan. Terus kami juga akan memberikan kontrol sosial. Kami sebagai LBH akan mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang dirasa kurang berpihak kepada masyarakat. Karena beberapa dalam pemerintahan itu pasti ada saja kebijakan yang berpotensi melanggar HAM, dan kami sebagai lembaga bantuan hukum akan memperjuangkan hak-hak rakyat yang dirasa telah dilanggar haknya. Terus kami juga sebagai lembaga bantuan hukum akan berusaha untuk kerjasama dengan lembaga bantuan hukum lainnya agar bisa dapat mengatasi masalah ini dengan baik. Kami akan bekerja sama seperti dengan Komnas HAM atau LSM yang bisa untuk memperkuat perlindungan hak-hak warga. Terima kasih. Baik, kakak, untuk pertanyaan kedua, bagaimana lembaga bantuan hukum ini membantu kelompok masyarakat yang mengalami ketidakadilan seperti perempuan, anak, ataupun masyarakat miskin gitu, kakak? Baik, kami sebagai LBH untuk membantu masyarakat adalah kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, kami akan datang bertemu langsung para korban untuk menanyakan dulu permasalahan yang mereka alami seperti apa. Setelah itu kami akan memberikan laporan agar ditangani oleh pihak yang berwenang. Kami akan mendampingi hak-hak hukumnya agar bisa diperjuangkan. Lalu setelah itu kami akan memberitahukan bagaimana langkah-langkah hukumnya seperti apa agar bisa sama-sama mengawal untuk menjalankan hukum di negeri ini dengan baik. Kakak, untuk pertanyaan ketiga, apa sih yang membedakan cara kerja lembaga bantuan hukum ini dengan dibanding lembaga hukum lainnya dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia? Dalam menangani kasus pelanggaran HAM, seperti pada umumnya kami adalah lembaga bantuan hukum, maka oleh karena itu kami akan melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, yaitu dengan seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu memberikan laporan terhadap perbuatan yang telah dilanggar terhadap masyarakat yang telah dilanggar haknya. Setelah itu kami akan mengawal proses jalannya hukum sampai ke tahap persidangan agar bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan aturan yang ada. Untuk pertanyaan keempat, apa kendala atau tantangan yang paling sering muncul saat menangani kasus-kasus seperti hak asasi manusia? Baik, kasus hak asasi manusia ini sangat beragam masalahnya, dan hal yang menjadi utama dalam kendala untuk menangani masalah ini adalah keterbatasan dana yang bisa dipakai untuk menangani masalah-masalah yang ada, karena tanpa dana kita tidak bisa melakukan proses pembelaan hak daripada masyarakat tersebut. Makanya terkait masalah ini membutuhkan
sedikit waktu agar bisa didapatkan bantuan dulu, baru kita bisa memproses, karena tidak mungkin kita mau memproses suatu masalah dengan begitu saja. Terus berikutnya adalah rendahnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam hal hukum. Jadi mereka belum mengetahui adanya hukum yang ada di negeri ini agar mereka bisa memperjuangkan hak-haknya. Jadi terkadang masyarakat itu mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai prosedur hukum. Jadi kami sebagai lembaga bantuan hukum akan mengarahkan masyarakat sesuai dengan tatanan aturan yang ada. Lalu setelah itu terkait kendalanya itu berada pada aparat penegak hukumnya, karena kadang LBH menghadapi hambatan yaitu dalam masalah birokrasi, yang dimana kadang beberapa aparat di negeri ini tidak kooperatif atau cenderung diskriminasi, yang dimana seharusnya para aparat tidak boleh seperti itu, karena mereka juga merupakan salah satu dari penegak hukum. Yang berikutnya, hal-hal yang sering terjadi adalah terkait dengan masalah tekanan politik, yang dimana nanti itu berupa akan menjadi semacam intimidasi. Jadi beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang menyangkut kepentingan pihak yang lagi berkuasa, itu biasanya LBH akan menghadapi ancaman atau teror, semacam tekanan politik dari yang berkuasa jika mereka mengetahui saat ini mereka lagi dilawan, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah setelah tekanan politik sudah pasti akan berpengaruh pada proses hukum yang akan diperpanjang dan akan sangat berbelit-belit. Jadi penegakan HAM yang sering terhambat itu akan berimbas pada proses hukum yang lambat dan akan susah untuk mengumpulkan barang bukti. Lalu karena sulitnya itu biasanya karena rendahnya komitmen dari para penegak hukum yang tidak mau bekerja sama. Akibat dari itu, akhirnya kami sebagai advokat kadang dipandang kurang memberikan perlindungan bagi para korban. Padahal itu sebenarnya didapat karena ada tekanan politik. Jadi banyak advokat dan korban pelanggaran HAM belum mendapatkan perlindungan yang memadai saat memperjuangkan kasusnya, karena tekanan politik yang biasa terjadi di negeri ini. Terima kasih.